Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala pujian dan pujaan kita panjatkan kepada Ilahi Rabb bagi alam raya seisinya, ilah bagi diri kita. Mari bersama saya Karojatun dari kajian Bima Sakti, Anda kembali saya ajak untuk melalang buana kepada luasnya samudra pengetahuan ilahi, yang pada saat ini saya mencoba mengangkat sebuah topik atau sebuah pembahasan sekitar pertanyaan mengapa Islam, khususnya Al-Quran, itu sulit untuk bisa hilang dari permukaan bumi. Hal ini sebagai sebuah respon saya untuk memberikan jawaban kepada mereka yang selama ini begitu getol, begitu intensif sekali untuk mengeksklud kata-kata Islam saja itu dari peradaban dunia ini, sehingga ada kasus-kasus pembakaran Al-Quran, ada statement-statement penghinaan terhadap keislaman dan sebagainya. Ya, silakan saja Anda berbuat seperti itu. Saya minta kepada mereka yang berpikiran sehat, tidak terbawa oleh emosi, karena kembali hal yang demikian itu akan selalu berulang sampai kiamat, tidak akan bisa selesai. Sejak Islam itu diproklamirkan oleh Rasulullah, selalu akan ada penentangan, pertentangan, ketidaksukaan, kebencian itu selalu. Maka mereka yang sudah memahami tentang Islam dengan benar, jangan terbawa kepada kebencian mengikuti derap langkahnya mereka, tapi mari kita coba untuk menjelaskan, menerangkan kepada seluruh umat manusia itu sebenarnya apa dibalik daripada ajaran ini. Saya kira itu akan lebih bijak. Kembali kepada pertanyaan, mengapa Islam itu sebagai sebuah sistem kepercayaan yang pemeluknya relatif terus berkembang ini sulit hilang, sementara kepercayaan sebelumnya itu kitabnya saja sudah tidak ada, umatnya bahkan sudah meninggalkan, hanya tinggal namanya saja. Ada beberapa hal yang perlu kita kaji lebih mendalam. Yang pertama, konsep Islam itu adalah konsep yang dibawa oleh firman Tuhan melalui Quran. Itu dipegang, itu dijadikan sebuah patokan. Kenapa sulit hilang? Karena ini adalah konsep ilahi lewat Quran, disampaikan oleh Muhammad Rasulullah itu. Hal ini disampaikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Anda boleh buka surat An-Nisa surat keempat ayat 82. Maka tidaklah mereka mau menghayati, mau mendalami, mau mengkaji, bukan pengajian, tapi mengkaji itu, menghayati, mendalami Al-Quran itu. Ini ajakan daripada Al-Quran itu sendiri seperti itu. Sekiranya Al-Quran ini bukan dari Allah, ini jamin tadi ya, pastilah mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Lah caranya, kalau Anda ingin membenci Al-Quran, coba
ambil ayat-ayat itu, gali coba. Kalau ada pertentangan di dalamnya, tunjukkan kepada saya di mana letak pertentangannya itu. Kalau ada pertentangannya, memang itu palsu, tapi coba dicari. Apakah ada atau tidak? Itu dari Allah seperti itu. Dari Allah, coba dihayati, didalamin. Makanya ke teman-teman yang selama ini getol, ikut melakukan pengajian-pengajian, sekali ini dikaji, didalami, bukan hanya ngaji. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jaminan dari ilahi, dari Allah itu sendiri, bahwa apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu betul-betul dari ilahi. Bukan konsep buatan Muhammad, apalagi manusia-manusia setelahnya. Ini disampaikan. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Keberkahannya itu yang harus diambil, dikaji, coba digali benar. Ikutilah dia, Al-Quran, dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi apabila kita mau mengadopsi, mau mengamalkan, mau menggali, kemudian kita hayatin, dan ayat-ayatnya kita jabarkan di dalam keseharian, insya Allah siapapun orangnya, tanpa harus bersahadat, siapapun orangnya, tiap ayat Anda pelajarin dan Anda amalkan, Anda akan mendapatkan berkah daripada ayat itu tadi. Jadi dikaji, digali, bukan ngaji. Yang ketiga, konsep Al-Quran ini adalah bukan untuk umat Islam, bukan untuk umat bangsa Arab, bukan kelompok tertentu, bukan untuk kelompok Syiah, untuk kelompok Sunni, akan tetapi Al-Quran ini untuk seluruh alam raya. Disampaikan di sini, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Dan tidak lain Al-Quran itu adalah peringatan, pemberitahuan peringatan di sini untuk seluruh alam raya. Surat Al-Qalam 68 ayat 52. Jadi bagi mereka yang selama ini membenci Al-Quran, tidak suka dengan Al-Quran, Al-Quran itu bukan milik umat Islam, itu Al-Quran itu milik Anda juga. Coba Anda pelajari, Anda dalamin. Itu ada tokoh, dia seorang muslimah, tokoh partai terkenal di Indonesia, dengan saudara-saudaranya begitu getol, tidak suka dengan Islam itu tadi. Coba didalamin itu. Anda seorang muslimah, harusnya Anda yang menyampaikan kebenaran. Isinya itu senyampang, Anda mempunyai kekuasaan. Habis ini mati loh, dan kekuasaannya kan tidak akan bisa menolong apa-apa di akhirat itu. Tapi sekali saja coba Anda menyampaikan kebenaran Al-Quran, mudah-mudahan kesalahan Anda diampuni oleh Allah. Yang keempat, untuk apa gunanya? Tidak ada lain adalah untuk membangun nilai kemanusiaan. Karena ini nilai kemanusiaan, maka bukan kita saling memfitnah, bukan saling membenci, akan tetapi saling menghormati dan saling merangkul. Mari kita bangun peradaban yang mulia di bawah naungan umbrella ketuhanan. Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Pedoman hidup, petunjuk. Nah, pedoman itu guidance. Kita harus punya rujukan pedoman itu. Petunjuk itu arah kemana kamu harus berjalan, bagaimana kamu cara melangkah, bagaimana kamu berpegangan, di mana kamu harus istirahat, kenapa kamu harus demikian dan demikian. Itu petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Kalau kita sudah menggunakan pedoman dan petunjuk, insya Allah rahmatnya itu, ranumnya buah isi Al-Quran itu bisa Anda nikmatin. Dan Anda bisa berbagi dengan saudara Anda, dengan handai tolan Anda, dengan siapapun yang mendekat Anda. Berikan mereka itu.
Al-Jasiyah 45 ayat 20. Coba ini dijadikan pedoman kehidupan sehari-hari. Yang kelima ini, kenapa Al-Quran itu sekalipun dibakari setiap hari, itu tadi, katakanlah kitab suci Al-Quran itu dalam bentuk cetak itu sudah tidak ada, atau elektronik itu tidak ada, sudah. Itu tidak akan pernah hilang sampai kiamat, karena ada jaminan pemeliharaan dari Allah. Sesungguhnya kamilah itu kemahabesaran Allah itu sendiri yang menurunkan Al-Quran. Ingat, Allah yang memberikan Al-Quran kepada Muhammad, kepada kita, dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Surat Al-Hijr, surat 15 ayat 9. Itu jaminan keselamatan, bahwa ini konsep yang benar, dan aku yang akan menjamin dia tidak akan hilang di atas permukaan bumi ini. Bayangkan ini dengan kitab-kitab lain. Taurat, di mana itu Taurat? Injil, di mana ini Injil? Zabur, di mana itu Zabur? Kitabnya Nuh, mana itu? Sudah tidak ada. Semua sudah hilang. Tapi Al-Quran tidak akan bisa hilang, katanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu berdetak di dalam jantung mereka yang meyakini tentang isinya itu tadi. Dan banyak di atas muka bumi ini orang yang dikasih karunia oleh Allah, yaitu bisa mengingat kata per kata di dalam Al-Quran. Bukan kalimat, kata per kata di dalam Al-Quran. Sekalipun dia tidak mengerti bahasa Arab, tapi insya Allah banyak yang hafal dan memahami kata per kata, titik koma bahkan, sehingga tidak bisa dibelokkan kepada yang lain, karena terbawa pada manusianya, bukan terbawa pada tumpukan kertas itu tadi. Makanya umat Islam jangan emosi yang demikian, tidak akan hilang. Yang keenam, jaminan ini disampaikan oleh Allah. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran ini, bahwa ini bukan dari aku, buat hal yang senyampang dengan konsep ilahi, menantang. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, dalam ini adalah Nabiullah Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Al-Baqarah surat kedua ayat 23. Silakan didiskusikan, silakan adakan seminar, silakan ada konferensi, silakan ada kongres, itu untuk membuat satu ayat saja, satu surat saja. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu satu surat namanya. Kalau satu ayat dikatakan Inna a'tainakal kautsar, itu satu ayat. Buat kalau Anda bisa. Tandingi itu konsep cerdas. Kalau Anda bisa. Pasti tidak bisa, kata Allah. Di dalam ayat berikutnya, pasti kamu tidak bisa. Dan dijamani oleh Allah tidak akan bisa. Kalau kamu tidak bisa, kenapa kamu tidak ikuti konsep itu? Ingat, di luar daripada konsep itu, maka hanya kesesatan yang akan Anda jumpai. Dan ini disampaikan di dalam ayat berikutnya, surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 85. Barang siapa mencari konsep-konsep hidup selain Islam, maka akan tertolak. Tertolak maksudnya itu bukan Allah tidak mau, konsepnya itu sendiri menolak untuk membawa yang bersangkutan kepada kebenaran. Konsepnya itu sendiri tidak akan bisa membimbing Anda kepada kehidupan kebenaran. Di dalam dunia saja akan berantakan, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugikan. Karena hukum-hukum akhirat itu kita tidak tahu, tapi informasi itu sudah disampaikan oleh Allah.
bahwasanya ada kehidupan yang menjanjikan yaitu surgawi dan ada kehidupan yang menyakitkan yaitu neraka jahanam. Disampaikan dalam rangka supaya kita punya pegangan hidup, punya rujukan. Dan ini sudah disampaikan, tidak ada alasan bagi Anda yang mendengar sekalikan Anda sekarang belum muslim. Konsep Anda yang belum muslim itu tadi, itu tidak akan menjamin Anda untuk kehidupan dunia sejahtera, di akhirat Anda akan selamat. Senyampang Anda masih hidup dan sekarang sedang mendengarkan kalimat-kalimat Quran yang saya sampaikan lewat mulut saya, coba diresapi, dihayatin. Jangan emosi, pelan-pelan didengarkan, dirasakan. Cek Qurannya. Dan atas dasar itu, maka Al-Quran mengajak kepada kita agar supaya kita tetap menghidupkan, jangan terbawa oleh emosi, tapi hidupkan kebenarannya itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong Islam, konsep Allah ini, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan posisi kamu. Jadi menolong Islam itu bukan berteriak-teriak, kemudian ikut mencaci mereka yang memerang mencaci. Menolong Islam itu mencapai kebenaran. Saya setiap saat lewat YouTube ini dan bertahun-tahun lewat kajian, bukan pengajian, kajian-kajian selama ini dalam rangka untuk menghidupkan Al-Quran ini. Bukan hanya didengungkan dengan lagu yang indah, tapi dihidupkan, dijabarkan, diuraikan, sehingga bisa diambil hikmahnya dan diambil prakteknya oleh siapapun yang mau pada umat manusia itu. Ini cara menolongnya. Bukan memerangi kemudian berkelahi di tengah jalan. Tidak. Itu Anda telah terjebak oleh itu musiknya orang-orang yang memang selalu akan muncul setiap saat. Jangan mau Anda dikerjain orang-orang. Tetap teguh dengan pendirian di jalan Allah seperti ini tadi. Insya Allah biar Allah sendiri nanti yang akan meneguhkan posisikan. Karena ini miliknya itu. Kita hanya menyampaikan. Saya pun kepada Anda yang sekarang dengar, saya tidak mencari pengikut supaya Anda masuk pada partai saya. Kalau itu partai, ini bukan partai, tapi kebenaran. Bahwa Anda kemudian tersentuh hatinya untuk merapat ke saya, bergabung dalam rangka mendukung syiar kebenaran ini, welcome. Itu maksud saya. Allah akan menolong kita. Insya Allah, hanya tinggal tunggu waktu matangnya buah. Pertolongan itu pasti datang. Hal ini bisa kita lihat atas dasar fakta sejarah bahwa Islam telah diperjuangkan sampai detik ini selama 1500 tahun sejak awal mula diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu disampaikan surat Al-Alaq itu kepada kita, kepada Nabi Muhammad. Sampai detik ini tidak ada Al-Quran itu yang bisa memalsukannya. Dan tidak ada ajarannya, isinya daripada ajaran Al-Quran itu tadi, Islam ini, yang berubah selama 1500 tahun. Anda bisa lihat, sholatnya sama 5 waktu, rakaatnya sama, dari subuh 2, 4, asar 4, maghrib 3, isya 2, sama, siapapun. Kiblatnya sama, ke bait Allah, ke bait yang ada di Mekah itu tadi, tidak ada bedanya. Ilahinya sama, di umat Islam itu tidak ada seorang pun yang memusyrikkan Tuhannya, menjadi seorang yang musyrikin bagi mereka yang mengimani Quran. Tetap Allahnya itu ahad, satu tunggal. Nabinya itu satu,
Kitab sucinya adalah Al-Quran. Ada yang tertulis, ada yang dipahami, ada yang diingat oleh seluruh umat manusia sampai dengan kiamat. Tidak akan ada. Bandingkan ini secara saintifik, akademis, ya. Bandingkan ini konsep ini dengan konsep agama-agama lain. Saya tidak menyebutkan namanya. Mereka sudah pada hilang dan tidak ada bukti empirisnya bahwa kitabnya itu adalah original dari nabinya. Tapi Al-Quran adalah original, keasliannya dipertahankan. Anda boleh uji coba keoriginalnya itu tadi, bahwa di dalamnya bukan kalimat-kalimat dari lisannya Rasul, akan tetapi itu kalimat-kalimat konsepsi dari ilahi. Mudah-mudahan dengan demikian, mereka yang sekarang mengimani Al-Quran tidak ikut emosi, mengikuti caci maki orang-orang yang bodoh, tapi kita menjadi cerdik, bahwa semakin dicaci, semakin dibenci, mari kita harumkan nama Tuhan, nama Islam itu tadi dengan apa? Dengan kebiasaan kita, dengan karakter kita, dengan akhlak kita, yaitu akhlakul karimah, akhlak yang penuh kemuliaan, yang bijaksana, yang penuh rahman rahimnya Allah. Mudah-mudahan sekelumit ide yang saya sampaikan kepada Anda dari Al-Quran ini tadi bisa menyentuh hati nurani Anda dan intelektual Anda semakin cerdas sehingga Anda terberkahi di dalam hidup ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.